Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini atas izin Allah SWT kita bisa hadir, kita bisa memenuhi panggilan Allah SWT untuk sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima sholat subuh berjamaah kita dan seluruh amal sholat kita, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ad-dinul Islam sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, masih melanjutkan terkait dengan materi yang lalu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita untuk menerapkan al-wala wal bara'. Apa? Al-wala wal bara'. Terkait dengan wala itu adalah loyalitas mungkin dalam bahasa kita. Kalau al-bara' itu berlepas diri. Berlepas diri. Ya, kata-kata ini kita temukan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya itu suri tauladan yang baik bagimu. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, ya, bura'a'u minkum, berlepas diri terhadap kamu orang musyrik dan apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat ini juga menjelaskan bagaimana sikap bara', berlepas diri, digambarkan kafarna bikum wa badza bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Ya, sesungguhnya kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi sikap berlepas diri, sikap bara' itu ditunjukkan atau digambarkan dengan kita mengingkari. Kita mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah. Kemudian yang kedua al-adawah, apa? Yaitu menyatakan permusuhan. Permusuhan terhadap yang kita, ya, objek yang kita berlepas diri. Kemudian al-bughdhu, apa? Membenci. Kemudian yang terakhir, dan ini kita temukan dalam surat Al-Anbiya ayat 57, 58 dan selanjutnya adalah dengan menghancurkan, ya, menghancurkan apa-apa yang kita berlepas diri darinya. Itu kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang kedua, dan ini adalah merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah, la ada tidak, kita meniadakan illah.
meniadakan ilah selain Allah. Dengan kata lain kita bersikap barok, al-barok, berlepas diri dari segala sesuatu, segala sesembahan selain Allah, illallah, dan kemudian meneguhkan, menetapkan bahwa ilah itu adalah hanya Allah SWT. Maka kebalikan dari al-bara adalah wala. Bagaimana menyatakan kesetiaannya, menyatakan loyalitasnya. Nah, sekarang kita bahas kelanjutnya. Ketika kita sudah menyatakan wala, apa yang kita lakukan? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung kita yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Nah, bukti bahwa kita ini memiliki loyalitas pertama adalah ditunjukkan dengan al-mahabbah, yaitu cinta. Jadi kita sudah diberi contoh teladan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim, bagaimana membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu. Nah, ini ada lima orang terdekat dengan kita yang Allah sebutkan sebagai hal manusiawi untuk kita cinta. Ya, bapak, anak, saudara, istri, dan keluarga. Semua cinta Pak ya kita kepada kelimanya ini ya, cinta. Kemudian apalagi tiga yang disebutkan lagi adalah wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan apa? Dan tempat tinggal yang kamu sukai. Jadi selain menyebutkan 5 tadi orang terdekat dengan kita, Allah menyebutkan apa tadi? Harta. Kemudian perniagaan atau bisnisnya, atau jabatan lah kalau mungkin dari konteks ini ya, konteks kita sebagai pekerja, jabatan. Kemudian tempat tinggal. Lagi-lagi kalau kita tanya, pasti manusia cinta kepada hartanya, kepada bisnisnya, kepada tempat tinggalnya. Tapi perhatikan ayat ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau itu semua lebih kamu cintai dari Allah, dari Rasul, dan dari berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya atau siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa untuk membuktikan loyalitas kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah adalah dengan mencintai Allah, melebihi cintanya kepada yang lain yang disebutkan tadi, anak, bapak, dan sebagainya tadi. Maka inilah satu hal yang harus kita upayakan dalam diri kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang al-alamatul hub, apa ciri kalau kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini barangkali yang perlu kita buktikan.
cinta itu perlu pembuktian, bukan sebatas kata-kata. Maka pertama, untuk kita dikatakan atau bukti bahwa kita cinta kepada Allah SWT adalah kasratul dzikr. Apa itu? Kita banyak mengingat Allah SWT. Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu, Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan banyak mengingat sesuatu tersebut. Demikian juga ketika kita ingat kepada Allah, kasratul dzikr, kita banyak ingat kepada Allah. Itu satu hal yang lazim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kita perintahnya berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Alladzina ciri ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Apa ciri ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah SWT dikala berdiri, dikala duduk, dan dikala berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Inilah ciri ulil albab, senantiasa dalam setiap posisi berdiri, duduk atau berbaring, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah itulah maka hati ini menjadi tentram. Maka pertama mari kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan kasratul dzikr, dengan memperbanyak zikir-zikir kita. Ketika kita sedang dalam perjalanan, apakah naik motor atau mobil atau angkutan umum, mari kita manfaatkan untuk berzikir pada Allah SWT. Ketika kita jalan dari rumah kita menuju masjid ini, kita berzikir pada Allah. Di sela-sela kita tidak ada aktivitas, kita berzikir kepada Allah SWT. Inilah salah satu cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah SWT. Dan ini sekali lagi, Allah sudah memberikan sebuah karakter orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Kemudian untuk membuktikan yang kedua, untuk bahwa kita cinta kepada Allah adalah dengan siap untuk dipanggil. Siap, senang kalau kita dipanggil oleh Allah SWT. Senang kalau dipanggil oleh orang yang mencintai. Kita cinta kepada Allah ketika Allahu Akbar, ya Allah. Kekasih kita memanggil, maka kita pun alhamdulillah yang hadir di tempat ini adalah sudah membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi panggilannya. Kemudian ridho. Ya, bukti cinta yang kedua adalah ridho. Kita ridho apapun keputusan, apapun pemberian dari Allah SWT. Nah, inilah beberapa alamat bahwa kita ini cinta kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan loyalitas kita kepada Allah adalah dengan al-qurbu. Apa? Dengan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah, manfaatkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi perintah dalam ayat ini salah satunya adalah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah SWT, kemudian memanfaatkan atau mencari wasilah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, untuk kita berjihad di jalan Allah SWT. Jadi kita garis bawahi salah satunya adalah
wabtagu ilaihil wasilah. Maka untuk membuktikan loyalitas kita kepada Allah, bagaimana kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perhatikan, saya ulang lagi ayat yang saya sampaikan ketika khutbah Idul Fitri ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Irka'u wasjudu wa'budu adalah sarana bahwa sebagai seorang yang beriman kita harus memiliki ya hubungan yang vertikal, yang harmonis dengan Allah SWT, yang kita buktikan dengan upaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu ayat, dan ini relevan untuk kita lakukan beberapa hari ke depan, adalah dengan berkurban. Dengan apa? Berkurban. Inna a'tainakal kausar. Sungguh Allah telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Ini dua aktivitas yang disebutkan dalam ayat ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa dulu? Bersolatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dan berkorban ini sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagai kalau kita fahami dari akar kata kurban adalah bahwa itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah ya, animo saudara kita sama kita yang korban sudah begitu sangat luar biasa. Sekarang udah berapa sapi Pak Haji coba? 20? Alhamdulillah. Jadi 20. Nah, jadi ini belum kambing. Jadi ini sekali lagi Bapak Sekalian, bahwa korban ini adalah pembuktian cinta kita kepada Allah untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fabasyarhu bigulamin halim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajudini insyaallahu minas sabirin. Kita meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim yang digambarkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Digambarkan ketika Ismail alaihissalam sudah dewasa dan sanggup berusaha bersamanya, maka kemudian Nabi Ibrahim memberitahukan, menginformasikan kepada putranya bahwa dia bermimpi, dan mimpi ini adalah bagian dari perintah Allah. Apa mimpinya? Menyembelih putranya. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Fanzur madza tara, wahai anakku, pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Ini salah satu yang belum saya sampaikan ya, bahwa sebagai seorang ayah itu harus menghargai anaknya, mengajak diskusi, dialog dengan anaknya, tidak otoriter, ya, tidak otoriter. Yang dibuktikan ayat ini dengan kata-kata, walaupun sudah mendapatkan perintah dari Allah, tidak sekonyong-konyong mengatakan pokoknya kamu harus ikut ayah, tidak. Tapi perhatikan, fanzur madza tara, bertanya, wahai pendapat, apa pendapatmu wahai anakku? Maka Ismail sebagai seorang yang telah dididik menjadi anak yang soleh mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan kita mencontohnya dengan melaksanakan kurban. Dan ini adalah salah satu amalan yang sangat dicintai di hari Nahr, adalah apa? Mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Dan sekali lagi, ini adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban. Di samping juga as-saum, puasa. Bapak Ibu sekalian, kita disunahkan sebagaimana yang sudah diajarkan oleh atau disampaikan oleh kita, memperbanyak puasa di 9 hari di bulan Zulhijjah ini. Kalau besok puasa tarwiyah, lusa adalah puasa Arafah. Sekali lagi,
puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa puasa Arafah itu fadilahnya menghapus dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita niatkan sama-sama minimal di hari Senin. Di hari Senin adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga saya mewasiatkan untuk diri saya dan kita semua, kita puasa Arafah. Ya Pak, Bapak Ibu sekalian, kita puasa Arafah. Dan masih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya, adalah sarana atau waktu yang sangat mulia untuk kita beramal soleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perhatikan dalam surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashr, demi malam yang 10. Para mufassir Bapak Ibu sekalian menguatkan bahwa malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekali lagi, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan maksimal. Zikir kita, sholat kita, puasa kita, infak kita. Kemudian sarana-sarana tilawah kita, ya, maksurat kita dan sebagainya. Ini mari kita maksimalkan sebagai upaya kita untuk membuktikan loyalitas kita kepada Allah SWT, yaitu dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga dulu ya. Yang ketiga untuk membuktikan loyalitas kita kepada Allah adalah at-ta'ah. Apa? Mentaati, taat kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Perhatikan, ketika perintah kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka diawali ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tetapi ketika Allah memerintahkan taat kepada ulil amri, tidak diawali dengan wa'atin, tapi wa ulil amri minkum. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu sesuatu yang mutlak. Yang mutlak, tidak bisa ditawar. Sekali lagi, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sesuatu yang harga mati, mutlak, tidak bisa. Sementara ketaatan kita kepada ulil amri, kepada pemimpin itu ada syaratnya. Ketika pemimpin itu baik, maka kita wajib untuk taat. Memerintahkan kita untuk baik, wajib kita untuk mentaati. Tetapi kalau sebaliknya, maka tidak ada kewajiban mentaati pemimpin kalau pemimpinnya mengajak tidak baik atau mengajak bermaksiat kepada Allah. Kaidahnya adalah tidak ada ketaatan dalam bermaksiat, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian, lagi-lagi sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ayat ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim sudah diuji dengan ujian yang sedemikian luar biasa beratnya, menyembelih putranya, perintah untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus dan sebagainya, perintah untuk membangun Baitullah, perintah untuk berkhitan dan sebagainya. Maka kemudian perhatikan, Allah menggambarkan dalam ayat ini, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Maka ingatlah ketika
Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat maknanya adalah berupa perintah dan larangan. Maka fa'atammahunna, fa menunjukkan bahwa Ibrahim melaksanakan seluruh perintah itu dengan cepat. Hunna itu membuktikan bahwa perintah itu dilaksanakan dengan sempurna. Jadi fa'atammahunna berarti melaksanakan ujian atau perintah Allah itu dengan cepat dan sempurna sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Maka kemudian qala inni ja'iluka linnasi imama, maka kemudian Allah berfirman, wahai Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, angkat juga keturunanku. Jadi Nabi Ibrahim pun sudah ada semacam nepotisme. Jadi jangan hanya saya, Allah, yang engkau angkat menjadi pemimpin, anak saya juga, keturunan saya juga. Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin, janjiku ini tidak untuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian, inilah ya bukti yang ketiga yang harus senantiasa kita hadirkan, kita tunjukkan kepada Allah SWT, bagaimana kita adalah menjadi mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ati'allaha war rasula la'allakum turhamun, taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Maka ada kata-kata yang dalam Al-Quran itu, beberapa kata-kata yang disebutkan, misalnya dalam surat An-Nur ayat 51. Kemudian di ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu adalah sami'na wa ata'na. Apa? Sami'na wa innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidaklah ucapan seorang mukmin ketika dia diseru oleh Allah dan Rasulnya agar Rasul menghakimi atau menghukumi di antara mereka, kecuali ayyaqulu sami'na wa ata'na, kecuali mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini berkebalikan dengan kisah yang disebutkan atau kisah Yahudi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah dengan mengatakan sami'na wa asoina. Jadi kebalikannya lah sami'na wa asoina, kami dengar dan kami abai. Kami dengar dan kami asoy, cuek. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian satu sifat yang Allah sebutkan bagi kita orang yang beriman, membuktikan loyalitas kita, wala kita dengan mengatakan sami'na wa ata'na fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, kita berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk membuktikan loyalitas kita kepada Allah, ya, pertama tadi bagaimana kita mencintai Allah SWT. Kemudian berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya adalah membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong-ngomong Ustadznya udah hadir belum? Kalau Ustadz udah hadir bisa maju Ustadz. Belum kelihatan ya? Oh ya, kita lanjutkan kalau. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi ini adalah bahasan yang penting, masalah al-wala wal bara ini ya. Bagaimana benar kita harus menampatkan sesuatu itu tepat. Bagaimana kita memberikan loyalitas kita. Ya, perhatikan. Dalam surat kita memperkuat kembali dalam surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Sesungguhnya pelindung kalian, pelindung kamu itu adalah innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Jadi loyalitas kita itu harus kita berikan pertama kepada Allah, kepada Rasul,
dan kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan ini, saya ulang lagi. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Loyalitas kita berikan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman. Jangan sebaliknya. Sementara kita berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan apa yang mereka sembah. Nah, inilah satu hal yang harus menjadi pegangan kita semua. Dan ini sekali lagi menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah adalah memberikan loyalitas, al-wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini barangkali ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita lanjutkan, sambil sekali lagi kita menunggu Ustadz kita. Ini Mas Robek ada pertanyaan. Ya, nanti ada berita duka kita umumkan belakangannya. Ada yang langsung saja, kalau nggak ada pertanyaan terus bisa langsung, silakan Pak. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Terkait dengan PPKM darurat, ada satu, ya mungkin di sekitar kita ada masjid yang tutup dan tidak menyelenggarakan sholat Jumat di Al-Hidayah, atau mungkin kalau Bapak Ibu ke belakang itu ada Maul Janah, Selang apa namanya? Selang Cirongging ya, Selang Cirongging. Bapak Ibu sekalian, ini ada perbedaan pendapat dalam mensikapi fakta atau kenyataan. Ya. Perintah dari sunnah dari Rasulullah adalah apabila ada wabah maka larilah engkau sebagaimana engkau lari ketemu singa. Jadi Bapak sekalian, sebagaimana engkau lari ketemu singa. Dalam mensikapi pandemi ini memang banyak kita saksikan perbedaan di antara kita. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita tasamuh bahasanya. Kita toleran, kita menghargai perbedaan pendapat di antara kaum muslimin dalam mensikapi wabah terkait misalnya ya, terkait dengan sholat. Ada yang berjarak, ada yang berjaraknya di sana. Ada yang rapat, ada yang berjarak. Dan di masjid lain juga demikian. Ada yang rapat, ada yang berjarak. Ada ustadz yang begitu sangat keras memberikan ceramahnya bahwa Rasulullah senantiasa menganjurkan, memerintahkan kita untuk rapat, lurus dan rapat. Bapak sekalian, mensikapi itu saya mencoba untuk menyampaikan pendapat saya. Memang benar bahwa sholat jamaah itu harus rapat dan lurus dalam kondisi normal. Sekali dalam kondisi normal. Sementara ketika ada yang punya pemahaman bahwa ini adalah sarana sebagai tadi ya, apabila engkau melihat wabah, larilah engkau sebagai lari ketemu singa tadi. Maka ada di antara kita yang mensikapi bahwa upaya untuk mencegah wabah itu dengan berjarak sholatnya kita hormati. Kalau ada yang lurus kita hormati. Demikian juga terkait dengan tadi Bapak yang Pak Haji sampaikan tadi, ada yang menutup masjid. Maka kalau kita bicara ini ya, kenapa ada alasan seperti itu, dan ini disampaikan oleh salah seorang ustadz kita atau mungkin ulama kita, bahwa salah satu makosid syariah, tujuan diturunkannya syariat adalah pertama adalah hifdun nafas. Pertama hifduddin, yang kedua hifdun nafas, untuk memelihara agama. Yang kedua adalah untuk memelihara jiwa. Nah, inilah alasan yang kedua, inilah yang dikemukakan bahwa
upaya untuk meniadakan sholat Idul Adha, sholat jamaah atau menutup masjid adalah hifdzun nafas, sarana untuk menyelamatkan jiwa. Dan itu sebagai salah makosid syariah yang kedua, tujuan syariat yang kedua. Pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafas. Maka bisa kita, ketika ada yang punya pendapat seperti ini, maka kita hormati. Sehingga kalau misalnya tadi sampaikan, bukankah sholat Jum'ah itu sesuatu yang wajib? Bahkan kalau 3 kali sholat Jum'ah tanpa uzur syar'i itu sudah dicap sebagai seorang munafik, benar. Tetapi dalam konteks ini perbedaan pendapat lagi-lagi ada di antara kita. Bahkan sudah saya sampaikan, sejak Maret 2020 itu ada saudara kita yang sampai saat ini belum mau ke masjid, apalagi sholat jamaah, apalagi sholat Jum'ahnya pun tidak. Saya tanya, kemarin Idul Fitri di mana? Di sini, di ruang tengahnya waktu saya berkunjung ke saudara kita ini ya. Di sini saya bersolat istri, saya dan anak saya dan istri saya di ruang tengah sholat Idul Fitrinya. Jadi masih ada seperti itu. Kenapa dia dikatakan demikian? Dia pernah mendengar ceramah dari beberapa ustadz, dan ceramah itu kemudian di-share kepada saya. Nih alasan saya tidak mau ke masjid. Kenapa? Kata ustadz itu, selama masih ada kekhawatiran terhadap wabah ini, maka tidak wajib untuk ke masjid, katanya. Sampai-sampai saya bertanya kepada saudara kita ini, saudara saya ini, coba tanya ustadz yang punya pendapat seperti itu, dia Jumatan atau tidak? Dia ke masjid atau tidak? Sampai saya tanya, wallah alam, dia tanya sama ustadznya itu atau enggak. Tapi inilah Bapak-Ibu sekalian mensikapi perbedaan pendapat ini. Dan sudah saya sampaikan 4 pekan yang lalu, ya mudah-mudahan kita sepakat bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Surat Al-Hadid ayat 20 mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya musibah yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa dirimu illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu semua sudah tertulis dalam kitab Allah, kitab Lauful Mahfud sebelum ini terjadi, dan itu bagi Allah mudah. Maka sekali lagi kita sudah sepakat, sudah punya satu pemikiran, pandemi ini sesuatu yang berasal dari Allah, yang harus kita sikapi. Pertama, ikhtiar manusiawi kita, protokol kesehatan kita jaga, masker kita kenakan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan dan sebagainya. Bahkan yang saya sarankan apa? Vaksin. Vaksin. Silahkan, kalau ini saran saya aja ya. Vaksin untuk sebagai ikhtiar manusiawi. Ikhtiar langitnya kita berdoa. Imam kita setiap subuh sudah membaca doa qunut nazilah agar Allah mengangkat bala dan wabah ini dari negeri ini. Ikhtiar langitnya sudah. Maka kebaikan-kebaikan tidak boleh berhenti karena wabah ini. Alhamdulillah kita masih ke masjid terus. Pengajian pun sudah kita senantiasa kita ikuti. Ya. Kita berkumpul di sini karena apa? Bismillah, karena perintah Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita baca di tiap pagi dan petang. Dan Allah menjanjikan lewat Rasulullah ini mengatakan, ketika dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 3 kali di pagi, 3 kali di petang, maka Allah akan menjaga kita dari segala mara bahaya, insya Allah termasuk wabah ini. Maka terus kita berbuat baik, terus kita beribadah kepada Allah SWT, tapi juga terus kita menerapkan ikhtiar manusiawi protokol kesehatan.
Ya. Jadi ikhtiar manusiawi tetap kita upayakan, tetapi kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan sebelum wabah ini kita pertahankan. Baik ya, ini ada pertanyaan, apakah faedah puasa tarwiyah sama dengan Arafah? Bapak sekalian, puasa tarwiyah itu di tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian puasa Arafah ini di tanggal 9 Dzulhijjah. Secara hadis yang disebutkan keutamaannya adalah puasa Arafah yang akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi dosa kecil ya maksudnya. Kalau dosa besar kan harus dengan taubat. Sementara puasa tarwiyah kita memakai nas walayalin ashr tadi. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana saya sampaikan dan sudah disampaikan oleh Ustaz kita, memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah puasa. Bahkan yang sanggup adalah sampai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Jadi ring antara 1 sampai 9 itu kan masuk puasa tarwiyah. Maka kalau dikatakan apa faedah puasa tarwiyah, saya belum membaca hadis yang menjelaskan terkait dengan faedah puasa tarwiyah. Tetapi kalau puasa tarwiyah adalah masih dalam batas tanggal 1 sampai tanggal 9, dan untuk itu kita diperintahkan atau dianjurkan kalau kita sanggup untuk memperbanyak puasa di 10 hari pertama, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lagi-lagi kalau tarwiyah kan kita paham ya, bahwa tarwiyah itu adalah saat ketika di tanggal 8 Dzulhijjah pagi itu ada sebagian jamaah haji Indonesia atau sebagian jamaah haji di seluruh dunia itu yang melakukan perjalanan dari tempat penginapan menuju Mina untuk bermalam di malam tanggal 9 Dzulhijjah. Inilah tarwiyah. Kenyataannya Bapak Ibu sekalian, jamaah Indonesia yang jumlahnya 2021 ribu itu pemerintah Indonesia sangat sulit untuk menyelenggarakan tarwiyah ini. Sehingga ya sebagai solusinya tarwiyah itu sebagian besar jamaah haji khususnya Indonesia tidak melakukan. Kenapa? Karena di tanggal 9 Dzulhijjah pagi ya, panitia penyelenggara ibadah haji itu kemudian mengangkut jamaah haji itu memakai bus langsung menuju Arafah. Sementara yang akan melakukan tarwiyah itu harus membuat surat pernyataan. Kalau terjadi apa-apa adalah tanggung jawab atau resiko sendiri. Panitia tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi ini hanya sekedar info saja Pak ya. Kalau tarwiyah bagi jamaah haji Indonesia itu untuk bisa bermalam di Mina di malam tanggal 9 itu hanya sedikit karena panitia tidak memfasilitasi. Tidak memfasilitasi. Kalau jamaah haji Indonesia langsung di tanggal 9 Dzulhijjah pagi secara bertahap pagi siang itu diangkut dari penginapan atau hotelnya masing-masing menuju Arafah untuk persiapan wukuf. Begitu kira-kira Bapak sekalian. Masih ada? Silakan kalau ada langsung dengan ini, langsung lisan. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Haji tadi Pak ya, jadi sekali lagi ini adalah bagian dari perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat di kalangan kita mensikapi wabah ini. Ada yang begitu sangat takut, ada yang moderat. Kita ini termasuk moderat. Artinya protokol kesehatan kita lakukan, tetapi kebaikan-kebaikan tetap kita jalankan sebagaimana sebelum pandemi.
Ya, begitu Pak Ji. Adapun perbedaan ada yang menutup sholat Jum'ah itu ada alasannya. Wallahu alam. Walaupun ada tadi ya 3 kali tidak sholat dengan tanpa uzur syar'i. Ingat, tanpa uzur syar'i. Saudara kita sebagian dikatakan wabah itu adalah bagian dari uzur. Ya, kita hormati pendapat seperti itu. Ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah kemarin kita sudah kedatangan siapa Pak Yan? Dari penyuluh ya, penyuluh agama, dan prinsipnya seluruh kegiatan kita masih bisa berjalan ya, sholat jamaah, idul adha dan sebagainya. Baik Bapak